Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan tidak luput ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama kali ini Bitcoin berada di area 27.200 ya teman-teman, sedikit mengalami koreksi lah ya karena Bitcoin ini teman-teman sebenarnya ya banyak yang memprediksi nih, banyak ada salah satu analis terkenal juga sebenarnya ya yang memprediksi bahwasanya Bitcoin ini hanya membuat apa ya, kesenangan sesaat, yang dalam artian dia naik dulu nih sampai level 27 sampai 28.000 US dollar ya sebelum dia meneruskan penurunan, karena potensinya katanya ya potensi penurunan sampai di level 21.000 bahkan sampai 20.000 itu ada potensinya ke situ ya, sebelum memang masa-masa sulit ini dilewati ya kita belum ada yang tahu nih arahnya mau dibawa kemana ya kan. Nah sebagai pemain cryptocurrency, dengan adanya berita-berita seperti itu kan kita hanya bisa mempersiapkan mental. Tapi kalau memang analis tersebut salah kan berarti mental kita sudah dibentuk ya, tapi harganya terbang kan kita malah senang gitu lah ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman ya, mayoritas mengalami penurunan kok ya, mayoritas mengalami penurunan termasuk untuk Shiba. Nah, jadi di sini sebenarnya ada kabar tentang Shiba Inu, tapi sebelum kita lihat untuk lebih jauh lagi tentang Shiba teman-teman, kita lihat harganya ya. Kita lihat harganya dulu daripada Shiba. Nah ini adalah chart daripada Shiba dan presentasi harganya di TradingView ya, dia berada di area 811 sama ya kayak di CoinMarketCap teman-teman. Dan kalau kita lihat bersama di sini teman-teman, ini dalam time frame daily ya dia kuat nih ya, dia sedang membuat downtrend juga kalau kita lihat ya, downtrend juga teman-teman. Jadi trennya masih kuat, tren turun nih ya teman-teman. Dari sini kita ambil, nah kalau kita garis seperti ini, nah ya dia sedang membuat downtrend sebenarnya ya, penurunan lah ya, atau kalian bisa juga di sini di seperti ini, berarti dia sudah melewati garis downtrend. Cuman ini yang perlu kita antisipasi sebenarnya adalah yang dimana kalau kita lihat dari time frame weekly ya teman-teman, kita ini daily ya. Kalau di daily di sini sangat tertera jelas teman-teman ya, setelah dia menyentuh di zona yang kita marking ya, dia ada reaksi langsung mantul ke bawah lagi dan saat ini berada di area resisten ya teman-teman. Jadi yang dulunya di sini ya, yang dulunya di sini menjadi resisten, kali ini menjadi support. Nah, akankah ini terjebol ya? Kalau ini sampai terjebol breakdown teman-teman, maka penurunannya masih ada area pertahanan satu lagi sebenarnya ya. Tinggal satu titik pertahanan, yaitu di area sini. Mana? Di area kepala 2. Jauh kan? Ya jauh. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly teman-teman ya, bentar kok malah ke sini, oke? Kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, nah di sini ya mingguan ini akan sangat terlihat jelas nanti teman-teman ya, area pertahanan daripada Shiba ya. Nah, ini adalah area pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Shiba Inu, yaitu di area supply sini ya. Ini adalah area pertahanan terakhir Shiba. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kalau kita lihat dari sini time frame weekly ya, sangat jelas di sini terpampang yang namanya bearish engulfing. Ini adalah salah satu konfirmasi yang cukup kuat karena ini time frame cukup besar ya, time frame weekly teman-teman, yang cukup kuat, yang dimana ini bisa membawa presentasi harga turun dulu ya, mungkin turun dulu ya, membuat lower low yang baru gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari presentasi ukuran ya, kita geser dulu ke sini nih ya. Nah, biar enak. Oke, kalau kita lihat dari presentasi ukuran, kita ambil dari sini teman-teman ya. Kita tarik ke sini, nanti kita akan cari zona yang mungkin bisa dicapai ya, area bawah yang bisa dicapai mana gitu ya kan. Nah, jadi di sini ada beberapa area ya, yang dimana area 50 equilibrium ini udah dicapai ya, equilibrium ini udah diambil dan kemungkinan bisa di area 618 sampai area
786 ini adalah area-area yang mungkin bisa disentuh oleh si Shiba Inu ketika memang sentimen negatif masih kuat teman-teman ya, sentimen negatif masih kuat gitu ya. Dan kalau kita lihat bersama teman-teman ya, bahwasanya di sini sangat terpampang jelas ya, kalau dari time frame weekly memang dia downtrendnya cukup kuat, cuman saat ini sedang bertahan di area support teman-teman ya. Kalau di weekly dia tertahan di area support karena di sini ada 1 2 3 ya, kali ini dia bertahan di area support, dan semoga saja ya bearish engulfing ini ya, kalau mau konfirmasi dia mungkin bisa sampai di kepala 6 ya, kepala 6 atau kepala 4 kalau dia memang mau turun sebelum dia mantul ke atas. Dan area pertahanan terakhir ya tentunya di sini di kepala 2 ini teman-teman, ini adalah area pertahanan terakhir, tapi kayaknya berat kalau Shiba mau menyentuh di area itu ya. Semoga dia naik, semoga dia naik ya, semoga dia naik. Tapi kalau teman-teman mau lakukan DCI sebenarnya harga ini udah sangat-sangat cukup ya. Atau dia bisa ngambil yang namanya sweep liquidity ya, yang dimana di sini kan satu bearish ini ya ada shadownya. Mungkin dia bisa ngambil turu retracement sampai sini sebelum dia naik lagi, bisa ya, bisa teman-teman seperti itu ya, hanya ngambil sweep liquidity saja. Oke. Nah, jadi di sini ada sentimen apa? Langsung kita bahas. Nah, kalau kita lihat bersama teman-teman, Shibarium ya, Shiba Inu meroket ukurannya 3 kali lipat hanya dalam 24 jam. Oke. Jadi peroketan daripada Shiba Inu sampai 3 kali lipat dalam 24 jam. Nah, solusi layer 2 paling populer dari Shiba Inu menghasilkan lonjakan 300% dalam 24 jam. Oke, mantap ya. Dan kalau kita lihat data terbaru dari penjelajah mengungkapkan bahwa jaringan Shibarium dengan cepat mengumpulkan 300 alamat, menandai lonjakan eksponensial dari 100.000 alamat yang diperoleh kemarin oleh Hiu2Day. Nah, pertumbuhan 3 kali lipat yang mengejutkan dalam hari ini menyoroti peningkatan pesat jaringan dan semangat yang melingkupinya. Jadi gini teman-teman ya, Shibarium saat ini di backing atau didukung oleh founder pengembang Polygon Matic ya. Jadi memang ini udah dikonfirmasi oleh Satoshi Kusama, dan dari Polygon Matic juga siap gitu untuk mengcover ya ke perjalannya Shibarium seperti itu teman-teman. Jadi dapat bantuan nih dari Polygon Matic. Nah, di luar jumlah alamat yang mengesankan, aktivitas transaksi jaringan juga meroket. Jaringan Shiba Inu telah menyaksikan lonjakan yang tak tergoyahkan dengan jumlah transaksi melonjak hingga mencapai 520.000. Selain itu, validator nodes yang bertanggung jawab untuk memprospek blok telah dengan rajin mengeksekusi 370.000 blok dalam rentan waktu beberapa hari dengan waktu pemrosesan rata-rata 5 detik per bloknya. Oke, seperti itu. Mantap ya. Nah, ingat teman-teman, tadi kan kita lihat dari TA-nya ya. TA-nya itu kan memang membentuk pola yang namanya bearish engulfing di dalam time frame weekly ya. Time frame besar itu sangat kuat teman-teman. Time frame besar itu sangat kuat, nggak bisa dipungkiri ya. Time frame daily itu akan kalah dengan time frame weekly ya. Time frame 4 jam akan kalah dengan time frame daily ya. Time frame 1 jam itu akan kalah dengan time frame 4 jam. Ya gitu teman-teman. Jadi ada yang namanya real chart, minor chart ya gitu teman-teman. Jadi ada pergerakan chart besar, ada di dalam chart besar tersebut ada pergerakan yang namanya chart kecil, yaitu di time frame yang lebih kecil gitu ya. Nah, apakah bearish engulfing tersebut bisa terpatahkan? Bisa ya, bisa terpatahkan karena technical analysis itu kan seperti yang saya bilang, itu hanya bumbu buat kita membaca grafik pergerakan, tapi itu semua akan terpatahkan ketika ada news yang benar-benar bagus yang masuk ke dalam aset tersebut. Semisal Shiba saat ini sudah dikonfirmasi di dalam time frame besarnya adalah bearish engulfing, yang dimana itu adalah salah satu konfirmasi Shiba harganya akan turun ya kan. Nah, tapi ketika memang benar-benar ada news yang bisa membawa tingkat antusiasme ya daripada Shiba, maka bearish tersebut teman-teman akan terpatahkan dan akan malah berbanding terbalik membuat yang namanya bullish engulfing ya, seperti itu teman-teman ya. Seperti contohnya kayak Bitcoin kemarin ya kan, pergerakannya di area 25, 26, 25, tapi ketika benar-benar ada news harganya bisa melambung tinggi. Gitulah ya, itu kekuatan the power of news ya. Jadi apakah technical analysis ini nggak penting Bang? Penting ya, penting, sangat penting untuk mencari area entry point, area mana nih yang mungkin bisa disentuh, area mana nih kita harus masuk. Itu intinya hanya mencari area itu ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman semua
Kang Ziba, tetap semangat, kurangi sambat. Apa sih yang perlu kita sambatkan gitu ya? Toh semua aset kali ini mengalami penurunan yang serupa ya kan? Semua aset mengalami bearish semua ya. Nah, kalau kalian nggak yakin dengan aset A, aset B, aset C, lantas kalian mau beli aset apa, kan seperti itu ya. Jadi sebelum terjun di dunia kripto, sebelum kalian membeli suatu token, utamakan Dior ya, utamakan Dior. Kalau kalian nggak Dior teman-teman, ujung-ujungnya kalian yang akan tersiksa batinnya ya, hanya ikut-ikutan. Yang penting itu Dior, kalian lihat tokenomiknya, kalian lihat presentasinya, kalian lihat proyeknya, kalian lihat sosial medianya aktif apa enggak gitu loh ya. Dan mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.